Ya, jangan langsung membuat satu statement yang bombastis begitu, yang mengundang kegaduhan. Bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya. Masih adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada. Sekarang gini aja kepada mereka yang selalu mengangkat isu bahwa komunis ancaman, tolong kasih tahu saya sebagai ketua pabrik akan saya bawa pasukan ke pabrik menghantam mereka. Kalau kali ini, Gatot melalui organisasi Koalisi Aksi Penyelamat Indonesia atau KAMI mengirim surat ke Presiden Jokowi meminta orang nomor 1 Republik ini waspada munculnya PKI gaya baru. Baru saya sadar bahwa selentingan kalau Gatot Nurmantio memang ingin mendapatkan simpati dari ormas garis keras dan menunggangi mereka untuk kepentingan politiknya, pelan-pelan terbukti sudah. beliau mempunyai ambisi politik, tapi yang saya ingatkan sama beliau ini, lakukanlah itu dalam jalur sistem, jangan di luar sistem. Turun ke jalan teriak-teriak mencaci maki pemerintah, ini gaduh jadinya. Peran Kostrat, peran Sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Residen Para Komando dengan saya Romo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Masih bandel dan masih merasa dirinya benar. Akhirnya menjadi korban itu orang lain, masyarakat. Dia nggak mikir kalau dia itu akan berdampak kepada orang lain. Ini yang kita sesalkan ya. Ini terlalu gopoh ya, Saudara Gatot Nurmantio ya. Kalau memang situasinya seperti itu, sebagai senior, dia bisa menanyakan klarifikasi kepada juniornya yang namanya Dudung Abdul Rahman itu, Letjen. Tanya. Komunisme itu sudah gagal. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil. Komunisme itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar, Cina menjadi kapitalis, Vietnam jadi kapitalis, dan Kuba dalam proses menjadi kapitalis. Jadi ideologi Marxisme-Leninisme itu sudah bangkrut. Politisi PDI Perjuangan menganggap Gatot Nurmantio sedang berjudi dengan pernyataannya dan meminta ia tidak menjual ketakutan masa lalu. Jadi saya pikir Pak Gatot jika ingin punya cita-cita politik ya lakukan dengan elegan, penawaran harapan untuk masa depan daripada menggali ketakutan di masa lalu. Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio soal TNI disusupi komunis disinyalir tak lepas dari agenda dan ambisi politik dirinya sendiri. Namun Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI Polri atau PPABRI Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar meminta Gatot Nurmantio tidak perlu mengeluarkan pernyataan-pernyataan bombastis. Saya belum memastikan benar atau tidak punya ambisi politik, tapi dari cara dia bermanuver itu tentunya nanti saya akan bertemu sama dia, kata Agung Gumelar di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Selasa 28 September 2021. Agung menduga meski sudah purnawirawan, Gatot masih memiliki agenda dan ambisi politik. Namun menurutnya ambisi itu merupakan hal yang wajar. Hanya saja jika memang mempunyai ambisi politik, pria yang pernah menjadi Ketua Umum PSSI itu berharap Gatot menyalurkannya di dalam sistem politik yang berlaku. Jangan di luar sistem, turun ke jalan, teriak-teriak, mencaci maki pemerintah, itu di luar sistem, katanya. Beliau mempunyai ambisi politik, tapi yang saya ingatkan sama beliau ini, lakukanlah itu dalam jalur sistem, jangan di luar sistem. Turun ke jalan teriak-teriak mencaci maki pemerintah, ini gaduh jadinya. Apalagi sambung Agung, Gatot adalah seorang mantan Panglima TNI. Sebagai seorang yang lebih senior di TNI, Agung pun terpikir untuk mengajak Gatot bertemu untuk membicarakan aktivitas politiknya agar dia jangan terjerumus. Sayang, seorang purnawirawan bintang 4 kok teriak-teriak di jalan, memaki-maki pemerintah. Bukan begitu caranya, katanya. Agung mencontohkan mantan Danjen Kopassus Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto memiliki ambisi politik. Karena itu Prabowo masuk ke dalam sistem dengan mendirikan partai politik.
Itu contoh yang bagus. Apa yang dia Prabowo lakukan itu benar, jangan di luar sistem, tuturnya. Seperti diketahui, Gatot Nurmantio beberapa waktu lalu menyebut TNI sudah disusupi paham komunis. Indikasinya adalah hilangnya diorama peristiwa G30S PKI di Museum Dharma Bakti Kostrad. Peran Kostrad, peran Sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Residen Para Komando dengan saya Romo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Di antaranya adalah patung Pangkostrat ketika peristiwa G30S PKI, Maijen Soeharto, Komandan RPKAD Sarwo Edi Wibowo, dan Jenderal A.H. Nasution. Namun tudingan ini dibantah Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman. Itu tuduhan yang keji, tegas Dudung. Dia mengatakan patung-patung tersebut memang diminta kembali oleh mantan Pangkostrat Legend TNI Purnawirawan A.Y. Nasution selaku penggagas pembuat patung. Menurut Dudung, A.Y. Nasution meminta karena merasa berdosa membuat patung-patung tersebut karena tidak sesuai dengan keyakinan agamanya. Agung Gumelar menyatakan seharusnya Gatot Nurmantio melakukan konfirmasi langsung kepada Panglima Kostrad Dudung Abdurrahman soal pencopotan patung tersebut dan tidak langsung membuat pernyataan bombastis. Jangan langsung membuat suatu statement yang bombastis, yang mengundang kegaduhan. Muncul lagi statement tambahan, komen tambahan yang lebih menggaduhkan. Ini sangat tidak sehat, tegas Agung. Jangan sampai ada orang yang masih bandel gitu. Masih bandel dan masih merasa dirinya benar gitu. Akhirnya menjadi korban itu orang lain, masyarakat. Dia nggak mikir kalau dia itu akan berdampak kepada orang lain. Nah, ini yang kita sesalkan ya. Saya titip kepercayaan itu kita jaga bersama-sama, karena membangun kepercayaan itu tidak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini berjenjang dan lama. Bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran. Masih adakah komunisme? Maka sejarah tidak boleh terputus. Pelajaran sejarah yang saya lakukan kalau saya menulis buku, siapa yang mau baca? Maka yang paling praktis adalah melihat film ini sebagai pembelajaran sejarah. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Itu maksud saya. Nah, dengan kewaspadaan ini bisa menghambat atau bisa mencegah kalau ada yang akan mengadu domba. Jadi jangan terlalu gopo ya membuat statement yang sangat bombastis yang dilakukan Pak Gatot. Padahal yang kita harus hindari adalah kegaduhan-kegaduhan. Ya. Itu di luar sistem.